Halo, selamat sore, Sore, Siska. Bu. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, Bu, baik-baik saja. Keluarga gimana kabarnya? Keluarga Kakak, juga adik? baik-baik saja, Bu. Ibu gimana kabarnya? Sekarang kesibukannya apa, Siska? Saya hanya kuliah, Bu, jadi nggak bisa dibilang kesibukan juga sih sebenarnya. Oke, kemarin Siska minta waktu ke saya buat ngobrol. Kira-kira ada apa ya, Siska? Ya, saya sebenarnya ingin bertemu dengan Ibu menceritakan beberapa hal sih, Bu. Ada beberapa hal. Ya, mungkin terkait dengan relasi saya dengan orang tua saya, juga terkait dengan kegiatan saya di sini dan keinginan saya dalam kegiatan di kota perantauan ini, Bu. Oke. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, saya boleh tanya dulu nggak ke Siska, kira-kira Siska kosong sampai jam berapa ya nanti? Karena kalau ibu pribadi, ibu kosong sampai jam 7, jadi mungkin akan ada banyak dan cukup waktu untuk kita bisa berbincang-bincang. Oh iya, Bu, kalau saya free sih, Bu, soalnya tadi kan udah selesai kelas juga gitu, jadi bisa agak lama. Karena takutnya nanti mengganggu jadwalnya sendiri. Dan kira-kira Siska mau menceritakan apa, kok sepertinya sangat sangat butuh untuk bertemu dengan ibu kemarin dari chat yang sudah Siska kirimkan. Ya, Bu, tadi sudah saya bilang sebelumnya tentang orang tua, Bu. Saya berharap sih, Bu, setelah perbincangan ini saya bisa lebih mengerti, Bu, permasalahan saya gitu. Oke. Kalau tadi di awal Siska bilang permasalahan dengan orang tua ya? Iya. Kira-kira kalau boleh tahu kira-kira permasalahannya apa ya? Jadi begini, Bu, beberapa hari yang lalu sebenarnya saya teleponan dengan orang tua, Bu. Nah, ini terkait dengan di awal semester 2 ini, saya baru semester 2. Di awal semester 2 ini saya daftar ke organisasi, Bu, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tapi saya bilangnya diam-diam, Bu, saya nggak ngomong ke orang tua soal ini. Jadi saya daftar, terus saya wawancara diam-diam, terus ya puji Tuhan saya keterima. Nah, tapi sebenarnya saya ngerasa gimana ya, Bu, kayak nggak tenang gitu, Bu, karena membuat ikut suatu kegiatan tapi nggak bilang ke orang tua. Jadi pada akhirnya beberapa hari yang lalu orang tua saya telepon nanya kabar, terus akhirnya saya memberanikan diri untuk bilang kalau saya sudah terdaftar menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, ternyata saya dimarahin, Bu, sama kedua orang tua saya karena saya pernah bikin perjanjian, Bu, kalau selama kuliah ini saya tidak akan ikut organisasi selama 4 tahun begitu, Bu. Mungkin harapan orang tua saya mungkin baik ya, Bu, supaya saya fokus studi, tapi saya rasa itu malah pada akhirnya perjanjian ini mengekang saya, Bu, karena saya ingin punya kegiatan di luar kuliah tapi saya tidak diperbolehkan. Dan saya sebenarnya bingung, Bu, kenapa kedua orang tua saya ini seakan-akan sangat resah kalau saya punya kegiatan di luar studi, padahal saya sudah membuktikan kalau saya pun tidak ada masalah dengan studi. Dan saya rasa di semester lalu saya pun belajar dengan sungguh-sungguh tapi masih punya cukup waktu luang gitu untuk melakukan kegiatan yang lain. Tapi saya tidak tahu, Bu, kenapa orang tua saya ini seakan-akan sangat terganggu gitu ketika saya mau ikut organisasi atau mau ikut kegiatan yang lain gitu selain studi. Dan saya cukup kaget juga, Bu, kenapa saya sangat dimarahin sebegitu. Jadi benar-benar permasalahan Siska kali ini kaitannya dengan relasi Siska dengan orang tua ya? Iya, Bu. Oke. Siska berarti dilarang untuk terjun di organisasi di saat sebenarnya Siska sanggup untuk melakukannya. Iya, Bu, saya merasa sedih, Bu, juga bingung gitu kenapa orang tua saya tidak ingin seperti itu dan sangat terkekang. Oke. Kalau tadi tidak salah dengar, Siska sempat mengucapkan perjanjian ya. Kalau boleh tahu, kira-kira perjanjian itu perjanjian tentang apa? Dan kok bisa perjanjian itu terbentuk di antara Siska dan orang tua? Jadi begini, Bu, mungkin kenapa bisa terjadi ya mungkin karena pada saat itu saya akan berjauhan dari orang tua, mungkin jadi harus bikin perjanjian. Tapi yang kedua, ini mungkin terkait dengan
keinginan orang tua saya mungkin ya Bu. Jadi sejak saya kecil itu orang tua saya tuh sepertinya sudah menata studi saya, jadi sudah menentukan kalau saya tuh harus SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, SMA jurusannya harus IPA seperti itu. Nah jadi saya kan nggak ada masalah untuk SD SMP SMA ya Bu, karena saya mikirnya semua sekolah sama aja selama kita bisa belajar dengan baik gitu. Jadi akhirnya saya nurut saja. Tapi orang tua tuh selalu kasih tahu, nanti kalau kamu mau masuk SMP ini kamu name-nya harus segini begitu, kalau mau masuk SMA ini name-nya harus segini. Jadi saya mengikuti saja gitu, karena saya tahu juga sekolah yang dipilihkan itu baik gitu. Dan selama ini saya tidak pernah ada masalah. Ya tuntutan orang tua saya untuk supaya saya ikut masuk jurusan IPA di SMA juga saya rasa tidak ada masalah gitu. Cuman kemarin sih sempat ayah saya bilang kalau sampai saya masuk IPS nanti saya akan dipindahkan ke sekolah lain gitu sampai saya masuk IPA. Nah ternyata orang tua saya itu sangat mengharapkan saya masuk ke fakultas kedokteran sebenarnya Bu. Saya tidak tahu sih kenapa orang tua saya mau saya masuk kedokteran. Mungkin ini terkait dengan kakek saya mungkin ya Bu. Kakek saya jadi seorang dokter, terus mungkin orang tua menginginkan saya mengikuti jejak kakek saya juga gitu. Jadi saya dipaksa juga masuk IPA. Nah terus pas kelas 12 juga terjadilah sebuah perdebatan mungkin Bu ya, karena saya sebenarnya tidak ingin masuk fakultas kedokteran, saya lebih tertarik ke teologi. Jadi sejak SMP saya lebih tertarik ke hal-hal yang keagamaan begitu Bu, dan teologi. Nah saya sebenarnya tidak ada masalah Bu dengan nilai-nilai di sekolah, ya puji Tuhan baik gitu kan. Tapi yang sebenarnya masalah itu adalah minat saya tidak ingin masuk ke kedokteran gitu. Tapi orang tua memaksa saya, katanya saya harus daftar PTN gitu, mengambil fakultas kedokteran. Jadi mau nggak mau juga saya harus mengambil fakultas kedokteran, mengambil tesnya juga. Tapi saya tetap memohon Bu kepada kedua orang tua saya supaya saya diizinkan untuk tes teologi. Dan pada akhirnya saya keterima dua-duanya Bu. Tapi justru karena saya keterima dua-duanya di kedokteran sama teologi, justru saya makin dipaksa supaya ngambil kedokteran dan meninggalkan teologi. Tapi saya justru benar-benar mohon-mohon Bu pada orang tua saya supaya saya diizinkan untuk masuk teologi. Saya sampai menangis-nangis Bu, mohon-mohon dengan sangat. Terus pada akhirnya orang tua pun akhirnya mengizinkan saya untuk tetap kuliah teologi, tapi dengan syarat saya tidak boleh mengikuti kegiatan apapun. Udah langsung udah studi aja gitu. Mungkin tujuannya biar saya cepat selesai mungkin ya Bu. Saya kurang tahu juga sih ya, tapi saya di satu sisi saya merasa senang saya diizinkan mengambil minat saya, tapi saya justru dengan perjanjian itu saya merasa terkekang Bu, karena saya juga ingin mengambil kegiatan organisasi dan kegiatan lain di samping studi. Seperti itu Bu. Jadi Siska sekarang benar-benar merasa terkekang ya karena adanya kesepakatan di awal tadi. Iya Bu. Oke. Tapi sebelumnya Siska udah sempat bilang belum ke orang tua sebelum sebenarnya Siska merasa sedih dan tertekan karena adanya permasalahan ini? Saya tidak pernah sih Bu selama ini, karena saya juga berkaca dari pengalaman kemarin Bu saat memohon untuk masuk teologi. Karena itu orang tua saya benar-benar keras Bu pada awalnya. Mereka seakan-akan tidak mau mendengar saya gitu. Jadi pada akhirnya saya sampai harus mohon-mohon, sampai harus menangis-nangis dulu Bu pada akhirnya. Jadi mereka mengiyakan. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi lagi, dan saya takut Bu untuk ngomong langsung jadinya. Memang pengalaman sebenarnya juga memberi pengaruh ya kepada Siska. Makanya Siska jadi ragu-ragu untuk membicarakan hal ini ke kedua orang tua. Tapi menurut Siska kira-kira ada nggak pertimbangan lain yang kira-kira Siska bisa lakukan untuk berbicara ke orang tua terkait kesedihan yang Siska rasakan sekarang? Pertimbangan lain ya mungkin mungkin saya bisa bercerita kepada kakak saya dulu ya Bu, karena kakak saya kan juga pasti lebih mengetahui mahasiswa kan Bu, sama-sama mahasiswa gitu ya. Mungkin nanti kakak saya bisa bantu menceritakan keadaan saya kepada orang tua, dan saya rasa saya lebih menyukai cara itu Bu mungkin daripada ketimbang harus ngomong langsung ke orang tua gitu. Berarti peran kakak di sini juga penting ya bagi Siska untuk membantu Siska bicara ke kedua orang tua.
Karena memang, atau mungkin sebelumnya pertimbangan dari kakak ini juga sering didengar sama mama papa begitu? Iya sih Bu, kakak saya lebih didengar Bu daripada saya gitu. Kalau Siska merasa bantuan dari kakak, merasa bisa menolong Siska dan Siska nyaman melakukannya, silakan Siska melakukan itu dan ceritakan semua ke kakak supaya kakak juga bisa membantu Siska untuk menyampaikan ke kedua orang tua. Ya Bu, saya lebih suka pilihan itu Bu daripada harus ngomong langsung. Tapi juga jangan lupa Siska juga berdoa supaya Tuhan juga membantu menyelesaikan permasalahan Siska. Iya Bu. Oke, kalau gitu Siska tetap semangat ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke Bu. Tetap semangat. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Terima kasih.